Pekan Nasional Penas Petani Nelayan Indonesia ke-16 yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 10 Juni 2023 dan akan ditutup pada 15 Juni 2023 ini memberikan kesan dan apresiasi positif, terutama dari Kabupaten Mimika. Dalam event Penas tersebut, berbagai kesempatan yang dimiliki petani, nelayan, dan peternak Mimika untuk melakukan promosi produk olahan Mimika, serta untuk berbagi ilmu dan pengalaman menjadi hal berharga untuk dikembangkan sekembalinya ke Mimika. Dari kesempatan Pekan Nasional ke-16 tersebut, 23.780 peserta yang hadir dipaparkan skema pembangunan ekonomi nasional melalui kredit usaha rakyat, KUR, dan melalui kooperasi UMKM, di mana UMKM akan mendapatkan lebih banyak manfaat dan memperluas skala usaha. Dalam kesempatan tersebut disampaikan Kepala Dinas di Stanbun Mimika Ali Cewanma pada event Penas ke-16 tersebut, Mimika mengikut sertakan 20 orang yang mewakili kelompok tani Mimika, peternak 9 orang, dan perikanan 9 orang, dan dari perwakilan OPD lainnya yang diharapkan nantinya dapat mengembangkan informasi yang didapatkan dalam bidang usaha masing-masing. Dan pada tahun ini, itu adalah Penas ke-16 yang dilakukan di Padang. Itu kami ikut sertakan beberapa kelompok tani, yaitu dari pertanian sebanyak 20 orang yang mewakili kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Mimika, yaitu dari bidang hortikultura, bidang tanaman pangan, bidang perkebunan, dan petani milenial yang kita bawa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Lalu dari peternakan sebanyak 9 orang, perikanan sebanyak 9. Kemudian juga turut serta dari Perindak, kemudian dari koperasi juga turut terlibat. Kami semua datang ke sini, kelompok tani ini membawa produk-produk mereka yang ada di Timika untuk kami juga promosikan atau pamerkan di sini. Dan luar biasa banyak pengunjung yang datang ke stand kami untuk melihat langsung. Ada beberapa komoditi yang sangat disukai oleh semua pengunjung, ya, yaitu minyak buah merah, kemudian minyak daun gatal, kemudian ada keripik tambelo yang kami bawakan. Untuk pada kesempatan ini kami tidak sempat untuk bawa karena terlalu jauh, sehingga kami tidak bawa yang mentahnya. Kami hanya bawa yang sudah dijadikan kerupuk. Jadi ada beberapa juga produk-produk UMKM lain juga ada yang kami bawakan, dan itu juga menjadi ini untuk masyarakat yang ada di sini seluruh Indonesia ini. Iya, kemudian tujuan kami ke sini yaitu dengan harapan bahwa petani yang kami bawa ke sini untuk mengikuti kegiatan ini selama 5 hari mulai tanggal 10 Juni sampai 15 Juni ini, kami harapkan untuk mereka bisa menambah wawasan, pengertiannya, keterampilannya, pengetahuannya, untuk nantinya mereka akan menduplikasi semua pengetahuan ketika dapat. Jadi mereka ke sini bukan hanya ini, tapi banyak sekali kegiatan. Jadi jadwalnya padat mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 15 nanti penutupan. Jadi selain pengetahuan skill, mereka juga dikenalkan dengan teknologi-teknologi pertanian maupun perikanan, peternakan yang ada. Jadi ke depannya nanti kami harapkan juga mereka sudah bisa juga tahu tentang teknologi pertanian bagaimana. Yang tadinya mungkin kita dengan manual, sudah teknologi modern sehingga mereka juga bisa melakukan itu. Jadi mereka langsung belajar di situ. Nah, kita bisa lihat juga di pameran itu memang banyak sekali telaten dipamerkan di situ. Jadi itu juga salah satu kita bisa lihat itu, sehingga nantinya ke depan kami juga bisa mendapatkan teknologi pertanian yang baik maupun dari pertanian, perikanan, peternakan, dari kehutanan dan lain sebagainya. Itu kami bisa duplikasi untuk bawa pulang dan kami bisa terapkan di Kabupaten Mimika. Kami juga ingin Kabupaten Mimika harus maju dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya yang ada di sana. Jadi rumpun ekonomi ini kami harus bekerja sama bagaimana untuk
memajukan Kabupaten Mimika dalam bidang-bidang tersebut. Jadi ini petani-petani mewakili, berarti dia akan pulang, akan merubah sesuatu yang baik. Artinya mereka bawa pulang ilmu, pengetahuan, skill maupun teknologi dari masing-masing bidang. Mereka bisa bawa pulang untuk memajukan Kabupaten Mimika. Wakil Direktur Yayasan Pengembangan Masyarakat Amume dan Kamoro, Nur Iva Karpukaro, serta anggota DPRD Mimika Nurman Karpukaro, yang juga turut hadir diundang dalam event tersebut, mengapresiasi giat PENAS ke-16, di mana berbagai pengetahuan dan pengalaman didapatkan, yang nantinya dapat dibagikan sekembalinya ke Mimika. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Mimika yang mana di tahun 2023 ini kegiatan PENAS yang ke-16 di Padang, kami YPMK dilibatkan untuk ikut bersama-sama dengan pemerintahan Kabupaten Mimika untuk hadir di Padang. Nah, satu hal yang luar biasa di saat ini kami pertama kali mengikuti PENAS dan ternyata keterlibatan anggota yang terlibat di sini adalah kebanyakan UMKM kita yang juga merupakan binaan dari YPMK. Kami senang sekali tanpa belum ada satu kesepakatan untuk kerjasama, tapi ternyata sasaran kita sama. Oleh sebab itu kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah banyak memberikan bantuan juga kepada masyarakat kita untuk terlibat di dalam event-event yang besar ini. Nah, di sini kami di dalam ikut serta di dalam PENAS ini banyak informasi, banyak belajar kita yang mana kita sendiri mungkin mau dibilang di Kabupaten Mimika, apalagi di YPMK ya, tidak terlalu paham terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak sekali yang berpihak kepada masyarakat. Nah, kami lihat bahwa di sini kami bisa tahu bagaimana itu regulasi terkait dengan pertanian, peternakan, nelayan. Nah, hal-hal ini menjadi informasi baik bagi kami, di mana ke depan kami akan tetap berkolaborasi dengan pemerintah dan di dalam menjalankan pengembangan masyarakat di kita, memperdayakan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, harus benar-benar ikuti tentang sistem yang regulasi yang ada diatur oleh pemerintah. Nah, kebersamaan ini nih perlu juga kita bina antara YPMK, PT Freeport dan pemerintah daerah, karena sasaran utama pelayanan kita tuh satu, yaitu masyarakat kita. Oleh sebab itu kami berharap ke depan lebih baik lagi, kami bina masyarakat, mensejahterakan masyarakat, itu satu tujuan utama kita bersama, pasti terwujud apabila ada kebersamaan itu. Nah, satu hal lagi yang saya mau sampaikan di sini bahwa sangat luar biasa kesempatan ini diberikan kesempatan YPMK bisa terlibat langsung. Nah, dan di sini juga saya bisa langsung berinteraksi dengan kepala-kepala dinas dan yang mana semua berbicara soal pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu kesempatan luar biasa bagi saya sendiri selaku penanggung jawab program di YPMK bisa langsung berdiskusi dengan Bapak Ibu kepala-kepala dinas terkait dengan regulasi pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Untuk ke depan, saya minta supaya event-event ini sebelum jauh-jauh hari sudah berkoordinasi dengan kami dari informasi itu bisa datang ke kami dari YPMK sama PT Freeport agar kita sama-sama bisa sharing terkait dengan bagaimana penerapan kegiatan nanti di lapangan. Ini hasil evaluasi kita bersama. Semoga ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan PENAS kali ini di Padang tahun 2023 ini kita apresiasi pemerintah daerah dengan mengikut sertakan baik itu tani maupun nelayan se-Kabupaten Mimika bisa ikut dalam agenda yang penting ini. Ini sangat luar biasa dalam era bagaimana kita melihat petani kita ke depan, kemudian nelayan kita ke depan untuk bisa mengembangkan apa yang nanti didapat di PENAS ini, terus kemudian dibawa di Kabupaten Mimika dan juga bisa diterapkan. Banyak ilmu, banyak masukan, dilihat langsung, secara langsung lewat expo maupun yang lain sebagainya. Ini juga rangkaian ini jangan sampai putus hanya karena pestanya saja, tetapi program yang ada pada dinas, khususnya dinas perikanan, pertanian, peternakan,
yang sudah ikut dalam kegiatan ini kalau bisa juga apa yang kita dapat dari sini bisa diterapkan di Kabupaten Mimika. Kemudian ke depan saya mengusulkan untuk lebih besar lagi dan bisa diikuti oleh sebagian besar masyarakat Mimika, khususnya tani dan nelayan dan juga peternak. Itu kalau bisa melibatkan PT Freeport Indonesia, melibatkan YP Maka, karena mereka juga punya binaan-binaan yang cukup banyak yang telah dibina selama ini, dan kalau bisa juga itu ikut di dalam kegiatan seperti sekarang ini, KTNA, apa saja yang mengikutsertakan semua kegiatan berbau kelompok-kelompok tani dan nelayan dan peternak ini sangat baik. Kita berharap dengan adanya PENAS ini, Mimika ke depan sudah bisa mulai ada swasembada lain. Selain telur kemarin, mungkin berikutnya kita sudah bisa pacu lagi swasembada daging ayam. Nah, itu yang kita harapkan. Kita cari solusi, mumpung menteri ada di sini, mumpung pemangku kepentingan ada di sini, kita berharap solusi-solusi kita tawarkan kepada pemerintah, khususnya subsidi pakan ternak, subsidi bibit dan lain sebagainya. Kemudian tidak ketinggalan dukungan daripada pemerintah pusat, yaitu semacam modern tentang bagaimana tani itu ke depan semakin modern. Jadi bukan cuma ketinggalan dengan mungkin cangkul saja, tapi mungkin dengan mesin-mesin yang mulai sedikit modern itu bisa diperkenalkan kepada kita, khususnya di Papua, lebih khusus lagi Kabupaten Mimika. Tim Liputan Papua MCTV.